channel dan podcast mengenaldiri.id. Kali ini kita lagi di All About Addiction Series, sebuah rangkaian podcast dan YouTube channel di mana kita membahas tuntas segala hal tentang adiksi bersama dengan para pakar dari Divisi Psikiatri Adiksi Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI RSCM. I am your host Salma, founder dari mengenaldiri.id dan juga seorang dokter yang sedang bekerja di Divisi Psikiatri Adiksi FKUI RSCM. Nah, hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik banget dan cukup relatable pasti buat banyak teman-teman, yaitu mau berhenti merokok tapi kok susah. Nah, hari ini aku gak bakal ngomong sendiri. Kita sudah mengundang seorang dokter psikiater yang sangat terkenal yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang yang kecanduan merokok, yaitu Dr. Tribowo Tuahta Ginting, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Yuk kita langsung panggil Dr. Bowo. Selamat siang Dr. Bowo, apa kabar dok? Selamat siang, sama baik. Gimana, sehat? Sehat dok, alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih banyak dokter sudah berkenan untuk sharing-sharing hari ini. Jadi, mungkin Dr. Bowo mau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para audiens, dok. Oh iya, selamat siang semua. Saya Tribowo Tuahta Ginting. Saya psikiater, spesialis kedokteran jiwa. Kalau psikiater itu konsultan psikiatri adiksi. Saat ini saya staf luar biasa di FKUI RSCM. Dan juga saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Itu saja mungkin ya. Siap dok. Ya. Oke, Dokter Bowo nih katanya Dokter Bowo ini terkenal banget sebagai dokter yang bisa bantu orang-orang berhenti merokok, dok katanya. Jadi, hari ini kita mau nanya-nanya nih ke dokter, kenapa kalau berhenti rokok itu susah gitu. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dulu nih dok, yang paling basic. Kenapa sih rokok itu bisa bikin kecanduan gitu dok? Ya, bahwa rokok itu kandungannya di dalamnya apa saja. Ya, biasanya kalau kita pakai rokok yang konvensional itu kan ada tembakau di dalamnya tuh. Nah, tembakau itu mengandung nikotin. Ya, jadi nikotin itu adalah kandungan terbanyak di dalam tembakau, sehingga itulah yang mempunyai sifat ketergantungan pada saat nikotin itu dipakai atau dibakar melalui rokok tadi. Ya, tapi kita juga tahu bahwa nikotin itu juga bisa dibuat sendiri gitu ya. Makanya sekarang terkenal e-sigaret ya, di mana ada nikotin yang sintetik yang dipakai untuk merokok. Ya, tapi rokoknya bukan dibakar, tapi dipanaskan atau diuapkan. Nah, jadi apa yang menyebabkan orang ketergantungan pada saat merokok ya karena ada kandungan nikotin di situ gitu. Nah, kandungan itulah yang akhirnya menumpuk dan bekerja pada reseptor di otak kita dan akhirnya menimbulkan rasa nyaman pada saat dia bekerja di otak kita. Itu. Oke, dok. Oke, dok. Berarti kayak e-sigaret yang kita kenal mungkin vape gitu ya dok, itu juga mengandung nikotin dan juga menyebabkan adiksi ya dok ya? Betul sekali. Jadi karena memang nikotinnya adalah nikotin cair, ya kalau di e-sigaret atau di vape. Nah, tapi sayangnya nikotin itu bukan nikotin alami ya, nikotinnya adalah nikotin sintetik. Berbeda kalau kita merokok dengan rokok batang atau konvensional yang dibakar. Sama-sama ada ruginya, ada kerugiannya, yaitu banyak sekali kerugiannya. Nanti mungkin akan kita bahas. Oke, dok. Kalau misalnya orang ngerokok itu kan ada yang mungkin cuman merokok kalau ketemu teman-teman doang, tapi ada yang ngerokok tuh sampai tiap hari, sampai ada yang sampai 2 bungkus gitu ya dok. Nah itu tuh kenapa sih dok, apa aja ya kayak gejala-gejala seseorang yang udah mengalami adiksi gitu? Apakah ada batasannya berapa rokok sehari yang kita bisa bilang, oh kamu udah adiksi nih gitu dok? Ya, jadi kerentanan seseorang terhadap ketergantungan nikotin atau rokok ini berbeda-beda. Ya, tidak semua orang perokok itu dibilang adiksi atau ketergantungan. Nah, kita harus memenuhi kriteria adiksi atau kriteria dependensi ketergantungan. Ya, salah satu kriterianya kalau kita bilang adiksi ada namanya gejala-gejala withdrawal. Terus kemudian ada atau gejala putus zat ya. Terus kemudian ada toleransi, terus kemudian dia sudah mulai
mengabaikan urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan lain untuk mendapatkan rokoknya, terus tidak bisa kehabisan rokok, selalu mempersiapkan rokok, jadi ada ketersediaan yang tak berhenti, terus kemudian dia juga udah mulai terganggu dalam fungsi sehari-hari di situ. Nah, kalau misalnya memang sudah terpenuhi kriteria-kriteria itu, kita sudah bilang bahwa dia mengalami adiksi. Tetapi kalau misalnya nih, dia cuman merokok social smoker gitu ya, terus kemudian dia ternyata bisa dalam 3 bulan dia nggak ngerokok sama sekali, ya mungkin itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kriteria adiksi. Nah, untuk jumlah batang rokoknya tiap-tiap orang juga berbeda-beda. Ada yang dia tiap hari harus satu, berarti kan ada obsesi dan ada kompulsinya di situ. Nah, itu kita anggap sebagai adiksi juga, walaupun dia cuma 1 batang per hari dan tidak bisa berhenti. Tapi ada juga yang 10 batang, bahkan sampai 30 batang per hari. Nah, itu udah ketergantungannya berat. Nah, biasanya kalau untuk memastikan, selain kita pakai kriteria diagnosis yang ada di DSM gitu ya, kita juga bisa pakai misalnya pakai Fagerstorm. Fagerstorm itu adalah kuesioner untuk ketergantungan. Nanti itu ada pertanyaan-pertanyaan, kalau nggak salah sampai 8, nanti ada scoringnya. Scoringnya nanti bisa ringan, ketergantungan sedang, ketergantungan berat. Atau pakai yang CDS, Cigarette Dependent Scale. Nah, itu nanti semakin tinggi scoringnya, itu ketergantungannya semakin berat. Gitu. Kalau kuesioner-kuesioner tadi, apakah harus dilakukan di depan dokter atau bisa screening sendiri ya, Dok? Ya, sebenarnya itu adalah self-report ya. Jadi kita kasih kuesionernya, dia tinggal isi. Tetapi memang lebih bagus kalau misalnya dia mengisinya di depan kita, karena kita juga bisa memastikan gitu. Nah, selain itu juga kita bisa lihat dengan misalnya pakai CO analyzer. Jadi misalnya dia nulisnya ketergantungannya dia bikin ringan atau tidak ada ketergantungan sama sekali, tapi kita akhirnya minta dia untuk menghembus gitu nafasnya dengan CO analyzer, ternyata di atas 10 atau bahkan di atas 15. Berarti kadar CO-nya tinggi, berarti yang dia isi dengan kenyataannya itu berbeda gitu. Wah, canggih ya, Dok, kita alatnya. Oke deh, Dok. Nah, jadi bukan cuma dari jumlah batangnya aja ya, Dok ya, tapi tadi ada beberapa kriterianya ya, Dok. Kalau misalnya sekarang kan rokok ini tuh udah pemerintah tuh udah gencar ya untuk mengedukasi bahwa rokok itu tidak sehat, bahkan di bungkus rokok juga udah ada gambar yang lehernya bolong-bolong dan menyebabkan kanker lain-lain itu ya, Dok. Berarti sebenarnya kan orang-orang tuh udah tahu ya, Dok, kalau rokok itu nggak sehat. Tapi apa sih, Dok, yang membuat orang-orang yang udah tahu itu tetap kekeh merokok gitu, Dok? Kan kita harus lihat bahwa seseorang tersebut tidak bisa lepas. Kalau ketergantungan itu tidak bisa lepas. Kenapa? Kalau lepas dia ngerasa tidak nyaman. Gejala-gejala withdrawal atau putus zat tadi, ya mereka jadi craving, mereka jadi gelisah, mereka jadi kepikiran terus, mereka jadi mudah marah, bahkan ada keluhan-keluhan fisik yang bakalan muncul seperti sakit kepala. Jadi kayak orang sakau lah kalau kita bilang. Itu yang akhirnya membuat mereka juga agak sulit untuk berhenti. Nah, biasanya kita akan nilai mereka dulu dengan stage of change ya, atau tahap perubahan perilaku. Apakah dia mau, atau dia masih menolak, atau dia ragu-ragu. Nah, itu juga penting kita nilai. Nah, kita juga harus lihat bahwa ketergantungan nikotin ini sama seperti kayak ketergantungan zat lainnya. Memenuhi 4 faktor, yaitu ketergantungan secara biologi, terus kemudian psikologi, sosial, dan juga perilaku. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka agak sulit untuk berhenti. Walaupun sebenarnya misalnya nih, secara psikologi mereka niat nih ya, aduh saya udah nggak enak nih untuk pakai, saya udah nggak nyaman, misalnya keluarga saya sudah marah-marah, uang saya sudah menipis, tetapi ada faktor kebiasaan atau perilaku yang mungkin mereka sulit untuk kendalikan. Terus kemudian ternyata ada faktor biologi tadi, misalnya nikotinnya yang cukup tinggi yang sudah dia pakai sehingga angka withdrawalnya juga cukup tinggi pada saat dia berhenti. Dan ada satu lagi faktor sosial, di mana kalau dia ketemu teman, nah itu dorongan untuk pakainya itu yang nggak bisa dia tahan. Gitu. Jadi niat ada, tetapi motivasinya untuk berhenti agak susah karena keempat faktor tadi. Jadi dukungan keluarga itu juga penting banget ya, Dok ya.
Kalau misalnya kita, berarti misalnya nih saya mau mendukung misalnya kakek saya untuk berhenti merokok, kira-kira dari sayanya sendiri apa sih dok yang harus saya lakukan gitu dok? Langkah-langkah untuk berhenti merokok seperti yang tadi Salma katakan, idealnya adalah berhenti langsung atau cold turkey. Ya, kenapa? Karena cold turkey itu kita anggap bahwa memang niat dia sudah tinggi. Kalau kita bikin pakai ruler, ya, penggaris gitu, kita tentukan nih sebenarnya niat kamu untuk berhenti dan keyakinan kamu untuk berhenti berapa, mungkin kalau orang yang di 89 itu dengan cold turkey itu dia udah bisa gitu, berhenti langsung karena niatnya udah tinggi. Dan dia kalau stage of change mungkin udah di tahap preparasi aksi. Tetapi kenyataannya teman-teman kita yang mau berhenti merokok itu hanya 20% yang di tahap preparasi. Ya, 40%-nya masih di prakontemplasi atau yang nggak mau berhenti. Di ragu-ragu juga 40%. Jadi kita kenyataannya berhadapan dengan situasi 80% yang sulit untuk berhenti. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai cold turkey untuk 80% ini mungkin agak sulit ya. Sehingga akhirnya kita punya metode lain yaitu metode untuk mengurangi dan juga menunda. Nah, mengurangi itu misalnya dia 20 batang per hari. Terus kemudian akhirnya kita cobalah dengan pendekatan, akhirnya dia mau berhenti pelan-pelan. Nah, berarti kita punya kesepakatan misalnya mengurangi 1 batang per hari. Misalnya target dia dalam 3 bulan ke depan, dari 20 batang itu saya mau jadi 0 setelah 3 bulan. Oh ya udah, berarti kita bagi aja harinya itu dengan 20 batang itu. Sehingga mungkin dia akan mengurangi 1 batang per 4 hari misalnya, atau per 5 hari. Itu teknik mengurangi. Kalau teknik menunda, berarti rokok pertama dia di pagi hari itu jam berapa? Saya biasa ngerokok jam 7 pagi. Oke, kalau gitu kita coba tunda nih. Jadi kamu 1 jam berikutnya baru kamu ngerokok. Jadi jam 8 baru kamu mulai pertama kali untuk besok, misalnya gitu. Nah, besoknya lagi kurangi lagi 1 jam. Atau misalnya per 3 hari kamu kurangi jadi 1 jam. Jadi yang sekarang jam 7, 3 hari kemudian dia ngerokok di jam 8 untuk rokok pertama. 3 hari lagi kamu ngerokok pertama di jam 9. Gitu. Dengan harapan bahwa rokok berikutnya itu juga mundur. Ya, jadi 20 batang yang biasanya udah dia bagi misalnya per jam, itu akhirnya jadi 19 batang karena dia mundurin 1 jam. Besok dia mundurin lagi 1 jam, jadi tinggal 17 batang gitu. Jadi tekniknya sebenarnya ada 3, yaitu cold turkey, mengurangi, dan juga menunda. Seperti itu. Dan angka keberhasilannya tiap-tiap orang beda. Memang kalau di literatur dibilang cold turkey lebih bagus, karena memang niatnya sudah tinggi. Gitu. Tapi kita berhadapan dengan 80% orang loh, yang mau berhenti dengan prakontemplasi dan juga kontemplasi. Oke dok, berarti benar-benar tergantung dari kita harus assess setiap orang berbeda-beda ya dok. Kita lihat dulu orang udah di tahapan mana nih mau berubahnya gitu, baru kita akan sesuaikan nanti langkah-langkahnya. Nah ini kan berarti sesuatu yang mungkin perlu waktu yang nggak sebentar ya dok, ada proses yang cukup lama gitu. Kira-kira apa aja sih dok hambatan-hambatan yang biasanya ditemukan pada orang-orang yang mau berhenti merokok dok? Biasanya hambatan itu yang paling utama satu adalah gejala withdrawal-nya. Gitu. Biasanya mereka, jadi para teman-teman kita yang merokok ini biasanya pernah mencoba untuk berhenti. Biasanya tuh, ya entah mereka mencoba dengan metode mengurangi atau misalnya dia menghentikan secara langsung. Nah, mengurangi pun bisa memunculkan gejala-gejala withdrawal. Sehingga itu akhirnya menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan buat mereka. Itulah hambatannya pertama. Hambatan berikutnya adalah yang paling sering adalah faktor sosial. Ya, jadi ada teman-teman atau dia tidak bisa menolak untuk tidak merokok bila bersama teman-teman. Nah, itu hambatan yang kedua. Hambatan ketiga sebenarnya adalah masalah-masalah psikologis yang dialami oleh seseorang. Seperti yang tadi, banyak orang merokok itu disebabkan karena ada emosi negatif. Artinya mungkin mereka tertekan, ada masalah pribadi,
entah depresi, cemas, dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka melarikan diri ke rokok. Nah, itu perlu diatasi dulu tuh masalah-masalah mental dan perilakunya, sehingga itu bisa secara paripurna gitu kita menangani pasien-pasien yang berhenti merokok. Nah, biasanya sih hal-hal itu ya yang menjadi hambatan dan tantangan untuk berhenti merokok. Dan satu lagi yang terutama untuk remaja ya, satu adalah lingkungannya. Artinya pada saat dia mau berhenti merokok tapi lingkungannya, rumahnya terutama orang tuanya merokok, nah itu akan menjadi hambatan untuk seseorang untuk berhenti gitu. Saya ada pasien tuh ibu-ibu ya, ibu-ibu terus kemudian dia mau berhenti nih. Dia berhenti, akhirnya dia datang terus kemudian ikut program sampai 3 bulan. Itu akhirnya dari 2 bungkus ya sekitar 20 batang, 20-25 lah. Terus kemudian dia akhirnya tinggal 1 batang per hari. Itu udah maksimal tuh, udah kita coba maksimal. Terus kemudian 3 bulan kemudian dia bisa 0. Akhirnya dia bertahan selama 1 tahun, tetapi kemudian setahun kemudian dia balik lagi. Karena apa? Karena dia kambuh, relapse. Orang rumahnya, jadi suaminya, anaknya itu masih ngerokok. Gitu. Jadi agak sulit buat dia untuk bertahan pada saat kondisi dia berhenti, sedangkan keluarganya masih merokok. Sehingga akhirnya dia jadi relapse lagi. Jadi faktor keluarga itu juga bisa menjadi hambatan buat seseorang untuk berhenti. Jadi dukungan keluarga itu juga penting banget ya dok ya. Kalau misalnya kita, berarti misalnya nih saya mau mendukung misalnya kakek saya untuk berhenti merokok, kira-kira dari sayanya sendiri apa sih dok yang harus saya lakukan gitu dok? Ya, satu adalah memastikan dulu nih segala kebutuhan dari misalnya kakeknya atau orang tuanya terpenuhi, misalnya secara dukungan, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk misalnya pengganti, ya kita mengganti kebiasaan mulutnya dengan misalnya hal-hal yang menyehatkan, misalnya buah, sayur gitu ya, untuk mengganti. Terus kemudian mungkin sarana prasarana untuk mengalihkan pikiran dari rokoknya itu juga penting. Terus kemudian satu hal lagi, hal-hal yang berbau rokok yang berkaitan dengan rokok di rumah gitu ya, asbak, korek, kalau bisa itu disingkirkan gitu, sehingga seseorang itu tidak terdorong. Karena craving itu bisa muncul pada saat dia melihat benda-benda yang berkaitan dengan rokoknya. Ya, walaupun dia tidak melihat rokok, tapi dia melihat asbak tuh langsung ting gitu, memorinya langsung keinget lagi, aduh saya pengen pakai, aduh kayaknya enak nih pakai gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu dukung kalau di rumah. Kalau misalnya kayak untuk menggantikan rokok, misalnya lagi craving nih dok, terus ada nggak sih hal yang lebih aman gitu dok untuk menggantikan rokok? Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin permen karet atau apa gitu dok. Ada nggak sih yang direkomendasikan dok? Iya, jadi untuk ada namanya nicotine replacement therapy sih gitu ya. Jadi kalau FDA di Amerika merekomendasi 3, yaitu NRT, nicotine replacement therapy, varenicline dan juga bupropion. Tapi sayangnya di Indonesia nggak ada nih saat ini 3-3-nya gitu. Nah, jadi memang untuk pengganti yang nikotin ya nikotin replacement therapy, ada permen karet, ada patch dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau kita mengganti dengan e-cigarette atau yang sekarang hit ya, HEET gitu ya, atau yang kita kenal dengan, saya bukan merek dagang ya, IQOS gitu ya. Ya, itu sebenarnya belum direkomendasikan sih untuk sebagai pengganti atau substitusi dari merokok. Sehingga akhirnya kita menggantikannya dengan produk-produk lain yang memang kalau misalnya tidak ada NRT, kita ya mengganti misalnya dengan menyibukkan diri gitu ya. Jadi peran keluarga untuk mempersiapkan tadi dan juga kesiapan seseorang juga perlu kita nilai untuk perubahan perilakunya itu. Oke dok. Itu. Ya.
Saya juga penasaran nih dok sama tadi yang hambatan sosial, terutama kalau misalnya anak-anak remaja gitu kan pasti yang tadi peer pressure gitu dok. Kira-kira kalau mereka lagi mau berusaha untuk berhenti merokok, tapi kan nggak mungkin mereka benar-benar mengisolasi diri dari lingkungan sosialnya. Kira-kira sarannya gimana ya dok? Apakah mereka bilang ke teman-temannya, aku lagi mau berusaha berhenti merokok nih gitu? Atau mereka benar-benar mungkin menghindar dulu untuk 3 bulan atau gimana dok biasanya? Ya, sebenarnya yang tadi Salma katakan, mereka berani nggak ngomong tidak, gitu. Jadi pada saat ini dia harus men-challenge dirinya nih, datang bergaul, terus kemudian pada saat ditanya, ini rokok nih, oh saya udah nggak ngerokok nih, oh nggak apa-apa nih, gue kasih, lo kan lagi nggak punya nih nggak apa-apa, lo pakai aja atau lo pinjem, nanti kalau misalnya lo punya rokok, lo kasih ke gue lagi gitu. Nah itu dia harus berani mengatakan tidak gitu. Ya, tidak, saya tidak mau lagi ngerokok gitu. Itu harus berani dan menginformasikan kepada mereka bahwa ya saya dalam proses nih untuk berhenti. Itu mungkin dia bisa menjadi agen untuk perubahan juga, malah mengajak teman-temannya untuk berhenti juga gitu. Tetapi kalau misalnya memang ternyata dia nggak bisa, ya seperti yang Salman juga tadi katakan, menghindar dulu. Gitu, menghindar sambil mempersiapkan diri nih. Gitu, mempersiapkan diri untuk apa? Mental pada saat berhadapan dengan mereka dan mengubah apa? Mengubah grupnya, peer group. Mengubah peer group itu artinya pada saat dia masuk ke dalam dia bisa mengubah mereka atau dia mengubah kelompoknya. Artinya orang-orangnya memang dia ganti. Iya, oke dok. Cari lingkungan yang lebih sehat gitu ya dok ya? Iya, betul. Oke, siap dok. Nah, mungkin tadi kan dokter cerita nih bahwa kalau kita ke dokter itu akan dibantu, dikasih tahu langkah-langkahnya, tadi ada tips-tipsnya. Sebenarnya kapan sih dok orang yang mau berhenti merokok itu harus ke dokter? Apakah harus selalu ke dokter gitu dok? Menurut penelitian nih, dari 70% orang yang niat untuk berhenti, ternyata mereka hanya 7-9% yang berhasil berhenti sendiri. Nah, jadi dari 70%, jadi kira-kira cuma 10-15% tuh yang berhasil berhenti sendiri. Ya, dengan bantuan dokter atau tenaga kesehatan yang terlatih, ternyata bisa menaikkan bisa sampai 30%-an. Gitu. Ya, mungkin dengan kombinasi pengobatan atau dengan dukungan sosial keluarga itu bisa makin meningkatkan. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang dia yakin bisa berhenti sendiri dan mereka tahu caranya, itu silakan, nggak apa-apa, boleh. Tetapi ingat, cuma 7-9% loh yang berhasil. Gitu. Nah, tinggal pada saat dia mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan, ya itu bisa meningkatkan angka keberhasilan mereka. Kita bisa memberikan tips dan trik sih bagaimana untuk berhenti gitu. Kita juga bisa membuat suatu terapi bersama atau terapi kelompok pada teman-teman yang mau berhenti. Jadi kita kumpulin misalnya ada 5-10 orang sehingga mereka saling memberitahu nih, oh ternyata dengan cara ini lebih cepat loh berhasil gitu. Ya. Jadi tapi kalau misalnya dia mau berhenti sendiri, misalnya dia lihat YouTube caranya gimana, atau misalnya dia ternyata pernah dengar nih, saya bisa beli obat ini di negara A gitu ya, atau ke Malaysia atau ke Singapura, oh nanti saya beli via online obatnya, terus dia lihat cara minum obatnya, silahkan. Tetapi ada kasus pasien saya juga, dia beli obatnya sendiri, dia minum, nggak berhenti juga tuh. Gitu, pada saat baru kontrol, akhirnya kita bilang, kita bantu, kita berikan juga konseling, ya, karena penting tuh, ya, seseorang mendapatkan dukungan tidak hanya di rumah, tetapi dengan tenaga kesehatan yang memberikan psikoterapi dan juga konseling, itu membuat mereka semakin meningkat keberhasilannya dan motivasinya. Sehingga saran saya kalau memang sudah niat untuk berhenti dan yakin benar bisa berhenti, silahkan. Ya, tetapi kalau misalnya mencoba misalnya dalam 1 bulan kok saya mencoba untuk berhenti nggak bisa-bisa juga,
Oke, silakan datang ke fasilitas kesehatan, nanti bisa dibantu di sana. Ini ke teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin, tadi Dokter Bawa udah memberikan opsi, tapi ya ingat aja kalau misalnya tanpa bantuan, biasanya hanya sekian persen tadi, 10% ya dok yang Ya, sekitar sembuh segitu. sendiri gitu. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu malu ya dok untuk ke psikiater, karena pasti kita bakal membantu mendukung sesuai dengan di mana teman-teman saat ini berada gitu. Jadi Betul. sesuai dengan level kemauannya teman-teman gimana gitu ya dok, dan kita sesuaikan semuanya sama kebutuhan teman-teman. Oke dok, mungkin karena ini udah hampir 30 menit, mungkin terakhir dokter, apakah ada take home message untuk teman-teman yang mau berusaha untuk berhenti merokok nih dok? Gitu. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya memang Anda merokok, dimulai. Kalau Anda merokok, coba lihat keuntungannya apa dulu merokok itu, ya. Keuntungannya apa? Terus kemudian habis itu coba lihat juga latar belakang kamu merokok seperti apa. Nah, dengan kita mengenali diri kita, mengenali merokok kita, itu mungkin bisa membantu kita juga untuk proses berhenti merokoknya. Dan gak usah takut, pada saat proses berhenti merokok itu memang ada yang katakan berat, ya, tetapi ternyata bisa kok, ya, bisa dengan niat diri sendiri itu yang utama, kemudian dengan dukungan dan bantuan baik tenaga kesehatan, bantuan keluarga, bantuan sosial, ya. Jadi jangan ragu untuk berhenti merokok, pertimbangkan untuk kesehatan kalian ke depannya. Itu saja. Wah, siap dokter Bawa. Terima kasih banyak dokter nih sudah memberikan kata-kata secercah harapan untuk teman-teman. Dan yang penting mengenali diri dulu ya dok ya. Ya. Siap, terima kasih banyak ya dokter Bawa atas waktunya. Semoga sehat. Sama-sama. Oke, dadah dokter. Dadah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk follow terus Instagram @mengenaldiri.id dan juga nantikan episode-episode selanjutnya dalam All About Addiction Series. Di podcast kita ada di Spotify, Apple Music, dan Anchor yang namanya Mengenal Diri, dan juga subscribe YouTube channel Mengenal Diri. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan juga. See you!